Sudah terlihat tampil? Ada, Pak. Iya, Pak. Iya, baik. Materi diskusi pada hari ini. Terus ya, ini materi selanjutnya, yaitu tentang measures central tendency. Measures of central tendency. Kita di Indonesia menjadi beberapa istilah ya. Anda lihat di bawahnya. Ada yang menyebutkan ukuran nilai pusat, ada yang menyebutkan ukuran pemusatan, ukuran kecenderungan sentral, kemudian ukuran central tendensi. Jadi istilahnya banyak, ini sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, padahal istilah aslinya adalah measures of central tendency. Nah, untuk bahasa Indonesianya tadi beragam. Saya lebih suka misalnya menggunakan ukuran nilai pusat. Yang pertama aja lah, biar seragam ya. Ukuran nilai pusat. Nah, jadi dalam statistik ada yang disebut dengan ukuran nilai pusat atau measures of central tendency. Nah, nanti kita diskusikan apa itu measures of central tendency, untuk apa kegunaannya, kemudian nanti contohnya seperti apa, bagaimana menafsirkannya, begitu ya. Nanti kita bahas. Lanjut. Nah, ini. Langsung saja ke pengertian. Apa itu measures of central tendency? Yaitu nilai tunggal yang representatif bagi seluruh nilai data. Saya ulangi. Central tendency adalah nilai tunggal yang representatif bagi seluruh nilai data. Nah, seringkali maksudnya begini. Representatif di situ adalah mewakili gitu ya. Jadi nilai tunggal itu hanya satu nilai yang mewakili seluruh nilai data. Ya, misalnya begini. Anda data punya banyak sekali. Ya, misalnya kemarin data nilai murid dalam satu kelas. Berarti paling tidak ada katakanlah 45 murid. Atau ada 40 murid. Berarti ada 40 nilai. Kalau hanya satu pelajaran. Nah, misalnya Anda ingin menyimpulkan dari 45 nilai tersebut, gitu ya, hanya menjadi satu nilai yang mewakili nilai yang 45 itu. Itulah yang disebut dengan nilai tunggal. Karena tidak mungkin kita menyimpulkan data hanya satu-satu. Nah, terkadang harus menyimpulkan dengan satu nilai yang mewakili seluruh nilai yang ada. Begitu. Misalnya tadi ada 45 murid, berarti ada 45 nilai untuk pelajaran agama misalnya. Nah, dari 45 nilai pelajaran agama tersebut, kemudian kita ingin menyimpulkan bagaimana kemampuan siswa di kelas itu untuk mata pelajaran agama misalnya. Nah, maka perlu satu nilai yang mewakili seluruhnya. Gitu ya. Demikian juga dosen gitu ya, untuk mahasiswa sama. Kalau ingin mengetahui misalnya bagaimana prestasi mahasiswa di kelas itu, maka tidak mungkin menyebutkan nilai satu persatu, tapi satu yang mewakili keseluruhan. Paham maksudnya ya? Makanya misalnya ada istilah rata-rata. Misalnya kan ya, berapa rata-rata nilai di kelas itu matematika? Oh, rata-ratanya 7. Oh, berarti bagus. Kan tidak mungkin Anda menyebutkan di kelas itu ada 45, 6, 7, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 9. Tidak usah begitu.
cukup satu nilai yang mewakili seluruh nilai di kelas itu. Misalnya rata-rata. Begitu ya. Kalau mahasiswa misalnya satu nilai yang mewakili seluruh nilai mata kuliah, misalnya ya satu orang mahasiswa A tuh. Bagaimana prestasinya di semester 1 misalnya ya. Nah, misalnya berapa nilai di semester 1, kan ada 8 mata kuliah tuh. Berarti kalau disebutkan satu persatu, bahasa Inggris dapat A, misalnya metode pengajaran dapat C. Nah, maka harus ada satu saja yang mewakili nilai di satu semester itu. Misalnya pakai apa coba? Misalnya disebut apa? Sering kita menyebutnya apa tuh? Nilai rata-rata. Kalau untuk mahasiswa? IPK. Nah, IPK. Indeks prestasi. Indeks prestasi cuma satu kan? Ya. Misalnya indeks prestasinya 3,2, 3,5. Padahal mata kuliahnya banyak sedikit. Banyak. Banyak. Banyak kan? Tapi cukup menyebutkan satu saja IPK. Misalnya 3,2, misalnya 3,5 dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut nilai tunggal. Nah, kemudian kan pertanyaannya bagaimana cara menghitung nilai tunggal tersebut supaya kemudian mewakili seluruh nilai data yang ada. Begitu dalam IPK misalnya siapa nih? Teh Lina atau Ibu Lina dapat mata kuliah bahasa Inggris A, dapat metode pengajaran dapat B misalnya dan seterusnya. Kemudian bagaimana supaya dapat satu nilai tunggal yang mewakili seluruh mata kuliah? Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang. Bagaimana menentukan nilai tunggal, nilai yang hanya satu, tetapi nilai itu mewakili seluruh nilai data yang ada. Jadi cukup menyebutkan satu saja. Gitu ya. Nah, itu adalah ilmu statistik. Indeks prestasi kumulatif yang Anda tahu sekarang ini, itu adalah contoh salah satu hitungan measures of central tendency. Terus Anda sering juga mendengar rata-rata. Nah, itu juga measures of central tendency. Gitu ya. Jadi satu nilai tunggal yang representatif bagi seluruh nilai data. Lanjut. Ternyata tadi saya sampaikan bagaimana cara menghitung nilai tunggal itu supaya nilai tunggal tersebut mewakili seluruh nilai data. Maka ternyata banyak cara, beragam cara di dalam statistik ilmunya. Nah, kalau Anda sering nyebutnya rata-rata, rata-rata itu salah satu dari contoh perhitungan sentral tendensi. Salah satu saja. Nanti Anda akan mengetahui beberapa cara yang lain. Begitu. Nah, coba lihat di layar. Nah, di situ cara menghitung sentral tendensi dikelompokkan menjadi dua. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita pelajari nih. Yang penting-penting sajalah bagi Piaul yang mana. Jadi tidak harus semuanya, ya. Yang paling penting. Misalnya ini dibagi dua. Ada mathematical averages. Nah, ini nih. Mathematical averages ini. Dan ada positional averages. Nah, mathematical average itu disebut rata-rata matematik, gitu ya, rata-rata matematis. Orang Indonesia begitu nyebutnya. Positional average itu rata-rata posisi, gitu ya, rata-rata posisi. Jadi dua cara inilah kemudian dibagi lagi menjadi beberapa cara. Cara yang pertama yang ini, ya, ini ada dua cara ya. Cara yang pertama dibagi lagi, ada arithmetic mean, ada geometric mean, ada harmonic mean, dan ada quadratic mean. Jadi ada 4. Kemudian yang positional average ada median, mode, quartile, decile, dan percentile. Ada berapa nih? 1, 2, 5. Berarti 5 ditambah berapa nih? 4. Paling tidak ada 9 cara. Ada 9 cara. Gitu ya.
Dari 9 cara ini, tentu saya akan sesuaikan dengan kebutuhan calon guru PIAUD gitu ya. Maka biasanya yang mathematical average yang paling penting adalah ini nih, arithmetic mean. Gitu ya, arithmetic mean. Nah, kemudian untuk yang positional average, nah ini memang agak penting juga semuanya nih kalau yang positional average ya. Tapi yang mathematical average paling tidak satu aja dulu, yaitu apa? Arithmetic mean, gitu ya, yang ini. Nah, maka sekarang lanjut saja ke arithmetic mean. Ini jelas nggak ya gambarnya di layar? Jelas. Nggak tertutup ya? Ada tulisan arithmetic mean-nya jelas? Ada. Sudah ya? Jelas. Nah, arithmetic mean tadi saya katakan rata-rata aritmatik. Nah, gitu. Rata-rata aritmetik atau disebut juga rata-rata hitung. Rata-rata hitung. Nah, ini yang paling Anda sering sebut-sebut. Atau Anda sering nyebutnya rata-rata saja. Saya ulangi, arithmetic mean itu adalah rata-rata hitung atau rata-rata aritmatik. Nah, cara menghitung rata-rata hitung atau arithmetic mean itu tergantung datanya. Pertama, lihat ya di layar. Pertama, kalau datanya ungrouped. Nah, ungrouped data itu data yang belum dikelompokkan. Sedangkan yang kedua adalah grouped data. Data yang sudah dikelompokkan. Nah, untuk data yang belum dikelompokkan yang ini, ya, yang ini, maka bisa pakai ada 2 rumus. Ini rumus yang pertama, ya. Ini rumus yang kedua. Nah, sementara untuk grouped data cukup ini saja. Ya, cukup yang ini. Nah, baik, kita pelajari dulu sekarang bagaimana yang ungrouped data. Yang ini ya, yang ungrouped data. Oke, lihat rumusnya nih. Yang data. Ini X bar, ini dibacanya X bar. X bar itu adalah rata-rata hitung. Ya. X bar itu adalah rata-rata hitung. Ini dibacanya begini. X bar sama dengan sigma XI, I mulai 1 sampai dengan N dibagi dengan N. Itu dibacanya ya. X bar sama dengan sigma XI, I mulai 1 sampai dengan N dibagi N. Itulah menghitung rata-rata hitung untuk ungrouped data. Apa maksud sigma ini? Gitu ya. Oke, kita jelaskan. Saya harus share di tempat yang berbeda nih. Saya keluar dulu dari, bukan keluar ya, berarti start. Ya, stop share yang ini ya. Stop share, saya share yang layar kosong supaya gampang. Apakah layar kosongnya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Saya ulangi lagi rumus. X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Di sininya N sama dengan 1, I sama dengan 1 sampai dengan N. Itu dibacanya. Nah, ini apa maksudnya begini? Kalau ini misalnya Anda sulit memahaminya, sigma ini, maka bisa ditulis begini. X bar sama dengan data pertama ditambah data kedua, ini pertama ya, ditambah data ketiga, ditambah data selanjutnya sampai dengan N dibagi jumlah data. Nah, gitu aja yang gampang. Jadi misalnya
Anda punya sebanyak N data, berarti data yang pertamanya berapa? Data yang keduanya berapa? Terus sampai data yang terakhir dibagi dengan jumlah data. N-nya adalah jumlah data. X bar adalah simbol untuk rata-rata hitung. Yang X bar ini ya. Nah. Untuk lebih jelasnya, maka contoh. Ya, oke, contoh. Misalnya, contohnya yang gampang dulu. Ini untuk ungrouped dulu ya, data yang belum dikelompokkan. Misalnya, kita mempunyai data nilai, misalnya ya, tugas. Nilai tugas murid, misalnya. Tugas apa saja lah. Misalnya tugas pelajaran apa, misalnya. Nah, misalnya kita punya nilai tugas murid, supaya datanya tidak hilang. Misalnya muridnya ada 7 orang. Ya. Yang pertama nilainya 70. Kemudian ada 85. Ada 65. 50. Kemudian 85. 45. 50 lagi misalnya. Kemudian ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hah? 7 ya? 7. Nah, udah 7 ya. 7 aja dulu. Mau 7, mau 700 sama saja. Jadi dapat 7 saja. Nah, ini yang dimaksud dengan ungrouped data. Jadi datanya seperti ini. Seperti dulu anak awal ketika mau menyusun distribusi frekuensi, itu datanya data yang belum dikelompokkan. Nah, ini misalnya ada 7 murid. Ya, ini tugas apa? Misalnya pelajaran apa ya? Matematik atau agama. Nah, dari 7 mahasiswa ini, misalnya ya, hitunglah berapa, siapkan kalkulator ya. Nah, tentukan berapa rata-rata hitungnya atau arithmetic mean-nya ya. Di sini ditanya berapakah X bar. Ini dibacanya apa? X bar ya. Berapakah X bar? Nah, maka kita jawab. Saya perbesar lagi biar jelas di situ. Nah, berapa X barnya? Maka masukkan ke rumus yang tadi. Berarti X bar sama dengan, ini jawabannya, X bar sama dengan berarti 70 ditambah 85 ditambah seterusnya ya gitu ya, sampai kalau Anda tulis jangan pakai titik-titik ya. Sampai terakhir ditambah berapa? 50 dibagi jumlah murid. Berapa jumlah muridnya? 7. Nah, berarti tolong kalkulator berapakah X barnya? 64,28. Berapa? 64,28. Nah, ini jawabannya. Berarti rata-rata nilai tugas pelajaran agama siswa tersebut sebanyak 7 orang adalah 64,28. Tadi saya katakan nilai tunggal yang mewakili seluruh nilai data. Itu namanya misses of central tendency. Ini salah satu contohnya adalah rata-rata hitung. Nah, ini contoh menghitung rata-rata hitung untuk data yang tidak dikelompokkan atau ungrouped data. Berarti rata-ratanya itu kan, kalau dari sini Anda belum bisa menyimpulkan ya seperti apa posisi 7 murid itu. Tetapi ketika kita sudah hitung rata-ratanya, oh rata-ratanya 7 orang itu 64, berarti lumayan lah ya, masih di atas 60 kan, begitu kan ya. Nah, walaupun ada satu murid yang di bawah 50, di bawah 60, yaitu berapa? 50. Berarti 50. Berarti gini kan? Berarti murid yang nilainya 50 itu di bawah rata-rata. Kan begitu ya? Nilai murid yang di atas 64 berarti di atas rata-rata. Berarti kira-kira menurut kita mana yang harus diperhatikan dari 7 murid itu?
Yang nilainya 50. 50, 45 dan juga yang 65 ya. 45. Oh, ini ada dua. Sama 45. Iya, kan berarti inilah yang 45. harus kemudian jadi perhatian kita. Karena kedua murid ini di bawah rata-rata. Kan begitu ya? Nah, kalau guru kan harus dilihat juga ini kenapa ya kok bisa di bawah rata-rata. Sementara teman-temannya bagus-bagus. Jangan-jangan kurang belajarnya. Atau ada permasalahan di rumahnya. Atau ada permasalahan dengan orang tuanya. Kan begitu. Karena rata-ratanya mestinya di atas 64 nih murid saya, tapi ini ada yang 50 dan 45. Atau misalnya Bapak Ibu menargetkan, oh nggak ada Bapak di sini ya. Misalnya Ibu Teteh menargetkan, nih Bapak Guru, Ibu Guru menargetkan harusnya rata-ratanya 70 misalnya. Harusnya rata-ratanya 70. Maka murid yang pertama aman ya. Murid yang kedua bagus, kan begitu ya? Murid yang ketiga perhatikan, murid keempat harus diperhatikan. Ini yang kelima bagus. Ini harus diperhatikan, ini harus diperhatikan. Berarti sebetulnya yang boleh dikatakan sudah mencapai target baru berapa murid kalau harus 7? 3 orang. Nah, 3 orang. Itulah beberapa daripada kita bisa menghitung rata-rata hitung. Jadi bisa disimpulkan macam-macam, gitu ya. Bukan hanya menghitung kemudian sudah saja. Tetapi tadi saya sampaikan beberapa contoh bagaimana menyimpulkan dari hasil perhitungan itu. Paham ya? Paham, Bu Teteh? Insya Allah, Pak. Saya hanya memberikan contoh 7 orang. Bukan berarti harus 7 orang. Mau 10 orang, mau 20 orang, mau 50 orang sama. Selama datanya seperti itu. Tidak dikelompokkan. Loh, emang data yang dikelompokkan yang apa? Data yang dikelompokkan itu data yang seperti dalam distribusi frekuensi. Itu data yang dikelompokkan. Gitu ya. Kalau ini berarti data yang belum dikelompokkan. Paham maksudnya? Baik. Nah, berarti ini sudah bagus, sudah paham. Nah, saya kembali ke yang tadi. Karena tadi yang ungrouped itu ada 2 rumus, ya kan? Coba lihat. Saya stop yang ini. Saya tampilkan lagi yang ini. Apakah sudah tampil yang awal? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, supaya tidak rametek. Nah, sekarang ini rumus yang kedua. Nah, yang ini. Ternyata perbedaannya ini ada W-nya di sini. Nah, W di situ bahasa Inggris ya, weighted. Weighted, berbobot. Jadi rata-rata berbobot atau rata-rata tertimbang. Gitu ya. Ini kalau apa? Ini untuk kasus-kasus tertentu. Jadi terkadang rata-rata tidak cukup. Untuk kasus-kasus tertentu itu harus dihitung berdasarkan rumus yang kedua ini. Ya. Suara saya masih jelas ya? Ada, Pak. Ada ya. Nah, ini karena ya. Saya ulangi. Untuk kasus-kasus tertentu, terkadang kita harus menggunakan rumus yang kedua ini, tidak bisa menggunakan rumus yang pertama. Rumus yang kedua itu disebut dengan rata-rata hitung tertimbang. W di sini weighted dan weighted average. N-nya jumlah observasi, W-nya adalah bobot. Gitu ya. Maka rumusnya ini. Nah, bobot di situ seperti apa? Nah, nanti kita beri contoh ya, dari mana bobot itu muncul ya. Weight ya, weighted. Jadi dari bahasa Inggris weighted agak susah bahasa Indonesianya. Jadi di satu buku ada yang menyebutkan timbangan, buku yang lain ada yang menyebut bobot. Tapi yang paling sering dipakai adalah bobot ya. Bobotnya berapa gitu misalnya ya. Nah, saya kembali lagi ke screen yang kosong. Ingat rumusnya seperti itu. Nah. Oke.